Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya bagikan kisah mimpi yang dialami seorang wali mastur di akhir zaman ini. Sebut saja namanya Fulan, bukan nama yang sebenarnya. Wali mastur adalah wali Allah yang status kewaliannya disembunyikan oleh Allah dengan sifat-sifat kemanusiaannya. Secara lahiriah, perbuatan wali mastur itu sama dengan kebanyakan orang pada umumnya, sehingga orang awam tidak mengetahui status kewaliannya. Hanya orang yang memiliki pandangan mata hati yang Allah berikan kebenaran tentang kewalian orang tersebut. Hanya orang yang dikehendaki oleh Allah yang mengetahui status kewalian seorang wali mastur. Wali mastur itu mengalami mimpi. Diberi petunjuk oleh Allah tentang buruknya seorang penceramah yang terkenal di akhir zaman ini. Visual mimpi yang dialami wali mastur itu diperlihatkan ada seorang penceramah yang terkenal ada di dalam sebuah ruangan dan orang itu sedang membaca ayat-ayat Al-Quran, sedang membaca dengan bahasa Arab dan sangat fasih. Wali mastur itu di dalam mimpi tersebut divisualkan menjadi seorang murid dari penceramah tersebut. Di dalam mimpi itu, wali mastur itu memuji di dalam hatinya tentang kefasihan penceramah itu di dalam menggunakan bahasa Arab. Dan wali tersebut itu juga menyadari bahwa sudah seharusnya anak seorang kiai itu memang pandai menggunakan bahasa Arab. Karena keturunan dari penceramah itu adalah orang-orang dari keturunan orang yang soleh. Kemudian di dalam mimpi itu diperlihatkan bahwa penceramah tersebut menyuruh-nyuruh muridnya tetapi menggunakan kakinya. Dalam posisi berdiri, penceramah itu sebagai guru dengan kakinya itu menunjuk-nunjuk ke muridnya. Dan Fulan juga melihat kejadian itu tanpa berkata yang buruk tentang penceramah tersebut. Ketika murid-murid yang ada di dalam mimpi itu ditunjuk satu-satu oleh penceramah tersebut, sehingga ketika giliran si Fulan itu meminta kepada Allah agar dimampukan memahami ilmu. Dia itu merasa dalam dirinya tidak memiliki ilmu. Oleh karena itu, dia meminta kepada Allah untuk membimbing. Sehingga ketika giliran Fulan, wali mastur itu maju, dia itu bisa mengungkapkan suatu ilmu yang kemudian menangis, meneteskan air mata, mengingat tentang kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah visual mimpi yang dialami wali mastur di akhir zaman ini, yang tujuannya adalah mengetahui kebenaran hakiki tentang keadaan seorang penceramah yang terkenal itu. Lalu apa takwil mimpi atau makna mimpinya? Mimpi tersebut adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Mengetahui dan yang Maha Berkehendak. Teringat dengan apa yang dijelaskan oleh rajanya wali Allah yang bernama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab beliau, bahwa ada orang yang alim. Orang alim itu mengetahui ilmu dari pandangan mata lahiriahnya. Dia itu membodoh-bodohi orang awam. Tetapi wali Allah
orang yang ma'rifatullah di level hakikat, itu diberitahu oleh Allah tentang keburukan orang tersebut. Akhirnya Allah itu menegur orang yang sombong dengan ilmunya itu melalui lisan para walinya. Nah, mimpi yang tadi saya ceritakan, ada benang merahnya dengan penjelasan yang dikatakan oleh Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, bahwa Allah itu membukakan aib tentang orang-orang yang alim, yang ahli ilmu agama, tetapi kondisi spiritualnya di sisi Allah itu adalah buruk. Dengan diperlihatkan bahwa orang alim itu fasih, membaca Al-Quran, membaca dengan bahasa Arab, tetapi fulan memuji beliau di dalam hatinya. Dan ketika divisualkan penceramah itu menunjuk-nunjuk murid-muridnya dengan kakinya, itu simbol yang memiliki makna tersirat bahwa orang itu telah terjerumus dengan rezeki kealimannya, rezeki berupa ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan adanya ilmu yang ada pada diri penceramah itu, dia akhirnya berbuat takabur, sombong, merasa lebih baik daripada orang lain. Dan ketika Wali Mastur sebagai murid di dalam mimpi itu ditunjuk untuk maju, beliau itu malah merendahkan diri di hadapan Allah, di dalam hatinya meminta kepada Allah, yang mana hal itu adalah pengamalan surat Al-Ikhlas ayat 2. Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah itu Al-Qayyum, maha berdiri sendiri, tidak bergantung kepada makhluk, sehingga seorang hamba haruslah bergantung kepada Rabb, Allah yang tidak bergantung kepada apapun, kepada siapapun. Nah, sikap Wali Mastur sebagai murid di dalam mimpi itu adalah benar. Dan seperti itu juga di dalam kehidupan nyatanya. Makanya Allah itu memvisualkan mimpi bahwa jika Wali Mastur itu menjadi seorang murid dari seorang penceramah, dia itu pasti berbuat merendahkan dirinya di hadapan Allah dan meminta petunjuk kepada Allah sebagai wujud bahwa dirinya itu fakir, tidak memiliki apapun, tidak memiliki kemampuan apapun. Mengamalkan makna la haula wala quwata illa billah, tiada daya dan upaya tanpa rahmat Allah. Dan ketika Wali Mastur itu maju sebagai murid, dia dimampukan oleh Allah menyampaikan apa yang memang harus disampaikan, yang mana itu adalah rahmat bagi dirinya, sehingga muncullah tetesan air mata karena bersyukur kepada Allah yang memampukannya. Nah, itu adalah orang yang tidak lupa bahwa ilmu itu adalah hakikatnya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia hanya dititipi oleh Allah dan harus menjadikan sarana beribadah kepada Allah bukan untuk menjadi sarana berbuat kesombongan seperti yang dilakukan penceramah yang ada di dalam mimpinya. Berkaitan dengan kesombongan dari penceramah itu, perlu saya sampaikan kalam hakikat yang Allah sampaikan kepada salah satu wali Allah yang bernama Syekh Muhammad bin Abdul Jabbar An-Nafri, ada disebutkan di dalam kitab Al-Mawaqif wal Mukhatabat, kitab milik wali Allah tersebut. Allah menyampaikan kalam hakikat yang memiliki makna tersirat. Bunyi kalam hakikat itu adalah, bila aku memberitahukan kepadamu tentang rahasia huruf, maka itu adalah suatu malapetaka yang gawat segawat-gawatnya. Engkau dapat mengenal rahasia huruf, sedang engkau berada di dalam kemanusiaanmu, niscaya gilalah akal budimu. Jadi orang yang masih berada dalam kemanusiaannya, artinya hawa nafsunya yang terdapat dalam diri manusia itu belum bisa dikalahkan, belum bisa dikuasai, maka orang yang seperti itu, orang yang hatinya kotor, masih tertutup karena dosa-dosa maksiat yang diperbuatnya, jika dia mengetahui suatu huruf, rahasia-rahasia huruf, itu adalah malapetaka yang besar baginya, akan terjerumus kepada sifat seperti yang dilakukan penceramah di dalam mimpi yang dialami seorang wali mastur tersebut, sombong, angkuh, dan perilaku yang lainnya. Jadi itulah takwil mimpi yang dialami wali mastur akhir zaman ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.